semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimeran dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, IHSG itu berjalan sesuai dengan analisa kita kemarin ya, di mana dia rebound, kemudian dia ketahan di MA200 di 6.740-an. Hari ini dia close di 6703. Jadi mengingat yang hari ini dia gagal break MA200, maka peluang IHSG untuk kembali terkoreksi itu cukup besar. Hari ini net foreign sale itu masih lumayan gede teman-teman ya. Jadi untuk saat ini harap berhati-hati dulu buat IHSG. Nah, terutama untuk saham-saham finance ya. Menurut saya finance itu masih jelek dan masih ada peluang turun. Kemudian yang hari ini mengangkat IHSG itu di saham komoditi, yaitu batu bara. Yang dimana batu bara sendiri kemarin itu udah saya bahas satu, yaitu Indi, dan kemarin juga udah saya bilang kalau saya entry di ADMR, dan hari ini saya taking profit ya, karena saya cuma mengincar technical reboundnya aja teman-teman. Jadi menurut saya pribadi indeks itu belum bagus ya, indeks itu belum bagus. Kalaupun dia lanjut naik, I guess mentok-mentok dia sampai 6.807 sampai 6.830-an, habis itu turun lagi ya. Indeks masih jelek, sentimen global masih belum ada yang positif. Jadi untuk saat ini jangan agresif, wait and see. Kalaupun mau trading, nyari profit 2-3% aja cukup. Dan kalau dikasih bonus lebih kayak ADMR hari ini ya terima kasih aja gitu. Nah, oke. Untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini, pertama BBRI, yaitu salah satu saham mover dari Big Caps. Salah satu saham mover dari IHSG. Nah, untuk BBRI sendiri, yang melanjutkan analisa sebelumnya, BBRI itu udah patah tren, juga dia udah jebol MA200 di sini. Selain itu, dia juga udah jebol yang namanya pattern inverted cup and handle atau cangkir kebalik. Nah, secara technical, maybe BBRI ada peluang rebound ke 4.200-an ya, maybe. Nah, habis itu peluangnya dia akan kembali melanjutkan penurunan. Jadi untuk saat ini, menurut saya pribadi lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk BBRI. Kalaupun teman-teman mau nyicil, mau invest di BBRI itu oke ya. Tapi yang namanya invest itu kalian tidak beli di satu harga. Kalian belinya itu cicil bertahap ke bawah makin besar ya. Semisal kalian punya modal 10 juta mau entry saham BBRI, entry 1 juta di harga sekarang, turun lagi 1 juta, turun lagi 1 juta. Nah, nanti di 3.500 kalau seandainya dia sampai ke situ, maka di sana teman-teman bisa entry lebih gede ya. Jadi itu untuk BBRI ya. BBRI ini saham yang bagus, fundamental oke. Kalau mau invest, menurut saya oke. Cuma berkali-kali saya bilang kalau mau orang yang investasi itu tidak beli di satu harga. Dia belinya bertahan cicil ke bawah. Itu namanya metode dollar cost averaging. Kalau beli dari satu harga itu majority atau mostly trader teman-teman ya. Oke, itu untuk BBRI. Kemudian berikutnya ada ADMR. ADMR hari ini saya TP setengah porsi di pucuk, bener-bener di pucuk ya. Lucky banget saya hari ini, beruntung banget saya dapat TP-nya di pucuk. Nah, kenapa saya berani beli ADMR ya? Kalau kita perhatikan dari chart ADMR, dia di sini rebound
tepat di support teman-teman ya. Dia di sini rebound tepat di support. Jadi kenapa saya beli? Ini udah ada 3 candle rejection di support. Nah, oleh kata itu saya kemarin beli di sekitaran harga 1630-an. Tadi pagi saya TP setengah di 1780. Nah, setengah lagi masih saya hold. Kenapa? Ya, I guess ya, maybe. Mudah-mudahan saya benar ya. Maybe ini ADMR ada peluang technical rebound nutup gap kecil di 2100. Ya, kalau itu benar maka setengahnya tadi itu sampai di sini saya TP. Nggak pakai trailing stop, langsung saya TP di sini. Ya, karena ya sentimen belum ada, kemudian IHSG juga masih jelek. Kalau dikasih profit sampai segini itu saya rasa udah sangat cukup ya di saat IHSG yang belum tentu arah ke mana. Nah, kalau tiba-tiba nanti di sini ada sentimen bagus, angka inflasi di US merendah, kemudian the Fed kenaikan suku bunga itu ditahan, maka ada peluang ADMR break lagi 2100-nya. Tapi menurut saya sih itu kemungkinannya kecil ya. Jadi untuk saat ini kalau kalian mau trading di market, manfaatkan untuk nyari technical rebound-nya aja. Nah, untuk saat ini ADMR itu support terdekat, support minor ya, ada di 1630. Sorry, 1650. So, kalau seandainya koreksi 1650 itu bisa teman-teman manfaatkan untuk beli dengan dana kecil. Under itu out ya, no toleransi, under itu out, atau teman-teman bisa out di bawah 1560. Oke. Sekian untuk ADMR. Kalau untuk swing trade di ADMR menurut saya belum. Jadi untuk saat ini ya, saham-saham seperti ini itu cuma untuk day trade atau minimal 2-3 hari lah di hold-nya, cuma untuk nyari gain 2-3%. Kalau dikasih lebih ya syukur, gitu aja teman-teman. Oke, itu untuk ADMR. Kemudian berikutnya ada ESA. ESA ini chartnya ya mirip dengan ADMR. Ya, mirip dengan ADMR. Hari ini dia rebound tepat di support, yaitu di 700. So, kalau kalian tertarik ya buat beli ESA, kalian bisa beli dekat-dekat 700 dengan target kenaikan itu sampai 800 aja ya. 800 aja dulu. Kalau seandainya lebih, maybe teman-teman bisa mendekati sampai 900 ya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya entry misalnya 10 juta di harga sekarang, maka saya akan TP setengah di 800. Setengahnya lagi saya akan TP di 900 kalau dia naik. Kalau dia turun maka akan saya trailing stop. Nah, itu kalau strategi saya memanfaatkan technical rebound suatu saham, teman-teman ya. Nah, sorry. Oke. Jadi ESA itu hari ini kelihatannya oke ya. Dia rebound di support, volumenya juga lumayan oke. Jadi kalau teman-teman tertarik, ya beli dengan dana kecil ya, at least maksimal ya untuk saham-saham seperti ini ya 10% sampai 20% porsi. Kemudian dengan disiplin ya. Kalau dia jebol 700, cut loss. Itu aja sih ya. Jangan sampai nyangkut karena ya patternnya udah jelek, jadi ada peluang kalau dia jebol 700 dia akan lanjut turun agak dalam atau sideways dengan jangka waktu yang sangat lama. Oke. Itu untuk ESA teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan technical rebound menurut saya oke. Kemudian saham berikutnya yaitu ada PTBA. Masih di batubara. Nah, PTBA ini sebelumnya udah pernah kita bahas dan dia rebound tepat di support
Ya, kalau kita perhatikan kemarin dia rebound tepat di support yaitu di 3650. 3700 sampai 3650 dan hari ini dia tepat menutup gap. Jadi untuk saat ini PTBA kalau menurut saya pribadi nggak menarik untuk entry di harga sekarang ya. Kalaupun dia lanjut naik, at least dia akan mentok di sini teman-teman ya. I guess dia akan mentok di 4150. Habis itu dia akan lanjut turun dan jebol dari 3700. Jadi untuk saat ini PTBA menurut saya belum menarik kalau teman-teman mau entry di harga sekarang. Dari segi volume naiknya juga nggak terlalu gede teman-teman ya. Jadi belum ada minat buyers yang begitu signifikan di PTBA. Jadi buat yang udah beli di tadi pagi atau kemarin, teman-teman bisa consider untuk TP di harga sekarang atau set trailing stop yang disiplin teman-teman ya. Karena ya kalau menurut saya pribadi ini ada chance ya mengikut saham-saham lainnya ya, jadi ada potensi dia akan mengikut saham finance ya, saham big caps ya, karena yang biasanya duluan turun, yang biasanya pertama naik itu big caps, kemudian akan didukung oleh saham-saham komoditi. Nah pada saat turun itu biasanya sama teman-teman, yang duluan turun itu saham finance, kemudian saham-saham batubara itu akan ikut juga ya, jadi ada potensi PTBA juga akan ikut turun jebol 3700 dan akan kembali mencoba mengetes MA200 di sekitaran 3200. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk beli dari harga sekarang PTBA belum menarik ya, risk to reward rasionya udah nggak oke. Kemudian ada Antam. Antam hari ini juga rebound ya. Ini chart Antam ya. Kita sebelumnya fail. Di sini harusnya teman-teman udah cut loss, atau di sini ya harusnya teman-teman itu udah cut loss di sini pas dia jebol 2300. Oke, ini kita bisa hapus dulu semua. Oke, kalau kita perhatikan chart dari Antam, dia hari ini tepat rebound di support sebelumnya ya. Dia hari ini tepat rebound di support sebelumnya, dan kalau kita perhatikan target penurunan dari Antam itu udah kecapai. Di sini kita bisa bilang ada double tops ya. Ini tops pertama, kemudian ini tops kedua, atau kita bisa bilang juga ini kita bisa hapus. So ini bisa jadi inverted cup and handle dengan target penurunan yang sebenarnya udah dicapai oleh yang sebenarnya udah kecapai ya, dan dia tepat rebound di situ. So untuk saat ini ya, kalau teman-teman tertarik untuk beli Antam, teman-teman bisa beli di dekat-dekat 1700 ya. Kalau dia saya koreksi, teman-teman belilah di dekat-dekat 1700 dengan target kenaikan ya pendek-pendek aja dulu ya, at least dia maybe bisa ke 1900 atau ya 2000 lah paling maksimal ya. Jadi untuk trading jangka pendek memanfaatkan technical rebound saham tersebut. Nah, kalau untuk swing no ya, masih jelek, chartnya masih jelek, belum ada chart patternnya kebentuk, maka peluangnya adalah hanya untuk technical rebound aja dulu ya, dapat 3-5% cukup, atau kalau dikasih lebih bersyukur ya. Oke, itu untuk Antam. So dari sekian saham yang kita bahas hari ini, oke, baru 5 ya, terakhir Friend ya. Friend dia kembali ke area awal kita beli ya.
Pertama, kita sarankan beli di sini. Kemudian dia sempat naik, kemudian kita bahas lagi, kita sarankan beli di areal ini. Ternyata 85 dijebol. Dan dia kembali ke 80 dan rebound di situ, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau spekulatif beli, ya teman-teman bisa beli dari sekarang dengan dana kecil, ya dengan dana kecil memanfaatkan seandainya dia ada technical rebound. So far, support di 80 sampai 79 itu cukup kuat menahan penurunan dari trend. Ya, ini udah beberapa kali dicoba. Jadi kalau teman-teman mau beli, menurut saya oke, risknya oke, teman-teman. Kalau kita pasang risk to reward ratio, misalnya teman-teman beli di 81 ya, kemudian kalian stop loss di 78, itu risknya cuma 3 sampai 4%. Dengan target maybe dia kembali menguji 88, yaitu di sekitaran 8%. Jadi risk to reward ratio 1 dibanding 2,5. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio saat ini bisa dibilang cukup menarik ya. 1/2 lah ya untuk risk to reward rasionya. So, kalau seandainya kalian dapat di 80, itu lebih menarik lagi. Stop loss teman-teman bisa pasang di 78 atau di 77 ya, dengan target terdekat ke 88 atau 89. Oke, kesini ya maybe. Nah, kalau seandainya friend ke sini, teman-teman bisa TP setengah atau set trailing stop dengan harapan dia langsung break dan kembali ke 100. Ya, harapannya seperti itu, teman-teman. Tapi market lah yang menentukan. Ya. Di sini saya berharap dia langsung naik, ternyata dia turun. Ya udah, ya trailing stop. Jangan maksa untuk hold. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Nah, satu saham yang kita bahas, tiga saham yang kita bahas kemarin itu reboundnya oke ya, yaitu SMDR hari ini tepat banget rebound di ARB. Kalau teman-teman ikut analisa kita kemarin harusnya dapat. Kemudian Raja hari ini reboundnya bagus, volumenya gede dan break dari ascending triangle. Dan satu lagi Bumi ya, tiga saham itu oke. Sekian, terima kasih.